responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Selanjutnya adalah analisis. Hitunglah analisis tekanan regangan pada batang aluminium dan baja. Pertama ada tegangan, regangan, modulus elastisitas. Diketahui aluminium panjang awal 1,5 meter, diameternya 4 cm, luas penampang gaya 40 kN, perpanjangan 2 mm, modulus elastisitas 70 GPa. Panjang awal baja, selanjutnya baja panjang awalnya 1,5 meter, diameternya 4 cm, luas penampangnya 1256/2 sama dengan aluminium ya. Kita jawab soal yang A. Hitunglah tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Di sini tegangannya rumusnya F per A, di mana F F-nya di sini gayanya adalah 40 kN atau 40.000 Newton. Tambahkan, kita bagi dengan luas penampang, rumusnya pi d per 2 pangkat 2 sama dengan 3,14. Selanjutnya 40 per 2 pangkat 2 sama dengan 10256 mm pangkat 2. Jawabannya tinggal kita kalikan. Kita bagi sama dengan 31,84 Newton. Selanjutnya regangan, di sini rumusnya AL per L. Ini AL-nya perpanjangannya 2 mm. 2 mm. Panjang awalnya adalah 1500 mm. Tinggal kita bagikan sama dengan 0,0133. Yang B, hitunglah panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Sini rumusnya delta L sama dengan F kali T per A kali E, di mana F-nya gayanya adalah 40.000 Newton dikali panjang awal. Panjang awalnya 1500 dibagi luas penampang 10256 dikali modulus elastisitasnya 200.000. Hasilnya adalah 0,2386 mm. Selanjutnya C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur.
Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan suatu material. Semakin besar modulus elastisitas, semakin sulit material tersebut untuk dideformasi. Dalam konteks fabrikasi, material dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja lebih kaku, kurang mudah mengalami deformasi plastis, dan lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan kekakuan seperti struktur bangunan atau rangka kendaraan. Material dengan modulus elastisitas rendah seperti aluminium lebih lentur, mudah dibentuk, dan lebih ringan. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan bobot yang ringan, seperti bodi pesawat terbang atau komponen elektronik. Lanjutnya nomor 2, jelaskan tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasi dalam desain. Sini deformasi yang pertama ada deformasi elastis adalah perubahan bentuk sementara yang terjadi pada suatu bahan ketika diberi gaya dan akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Hubungan antara gaya yang diberikan atau tegangan dan perubahan bentuk regangan ini dapat digambarkan dalam sebuah kurva tegangan-regangan. Pada gambar di atas, bagian awal kurva yang berbentuk garis lurus menunjukkan daerah elastis. Di daerah ini hubungan antara tegangan dan regangan bersifat linear. Artinya jika gaya dihilangkan, bahan akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada titik lulu di mana kurva mulai menyimpang dari garis lurus. Setelah titik ini, material mulai mengalami deformasi plastis. Daerah plastis seperti titik lulu, kurva menjadi non-linear. Pada daerah ini, material mengalami deformasi permanen meskipun beban dihilangkan. Selanjutnya ada titik patah, titik di mana material benar-benar putus. Jelaskan tentang mil sertifikat dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Mil sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pabrik atau produsen untuk menjamin bahwa material yang diproduksi memenuhi spesifikasi dan standar tertentu. Dokumen ini memberikan informasi tentang karakteristik material seperti komposisi kimia dan sifat mekaniknya. Berikut adalah komponen umum yang biasanya ada dalam mil sertifikat seperti informasi produsen. Selanjutnya ada nomor sertifikat, tanggal pembuatan, deskripsi material seperti baja, aluminium, dan lain-lain. Komposisi kimia, presentasi unsur-unsur kimia yang terkandung dalam material, misalnya karbon atau silikon. Sifat mekaniknya, nilai-nilai seperti tegangan tarik, regangan, kekuatan luluh, dan kekuatan geser. 7. Metode pengujiannya. Metode yang digunakan untuk menentukan sifat mekanik dan komposisi kimia. 8. Hasil uji. Hasil dari pengujian dilakukan pada sampel material. 9. Pernyataan kepatuhan. Pernyataan menyatakan bahwa material memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya ada tanda tangan dan stempel. Tanda tangan dan stempel dari pihak yang berwenang, biasanya dari inspektor atau manajer kualitas. Sini ada contoh mil sertifikat. Ada yield strength, tensile strength, elongation, dan hasilnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.